Oke, halo teman-teman. Jadi di sini gue mau jelasin tentang game Taco Game ini. Dimulai dari gue mau mulai dari si stage ini. Jadi pertama gue mau ngenalin tentang stage ini. Stage ini tuh semacam kayak background dari si game ini. Gimana cara bikin background dari maksudnya background dari game ini. Nah, background ini namanya di sini tuh di aplikasi ini namanya tuh backdrop. Jadi kalian untuk game ini gue buat di aplikasi Scratch. Nah, backdropnya itu gue bikin ada 6 backdrop. Nah, yang pertama itu ada start game, bentuknya kayak gini. Ini buat ini level 1, ini level 2, ini level 3, ini game over, sama ini win. Nah, setiap backdrop ini punya fungsinya masing-masing. Nah, nanti setiap backdrop ini bakalan masuk di codingan yang bakalan kita buat nanti. Itu pertama. Terus cara nambahin si bordernya ini, kalian cukup klik ini tombol ini ada di bawah ini backdrop. Ini terserah kalian mau nambahin. Kalau ini dari bawaan si aplikasinya, terus kalau ini searching juga sama. Terus kalau ini paint kalian buat sendiri. Terus ini upload dari dokumen di laptop kalian. Terus ini ada tools-toolsnya. Terus itu buat backdrops. Oke, setelah bahas tentang si tadi backdropnya, gue lanjut mau bahas tentang gimana cara buat nambahin si karakter taco game, si takonya ini. Terus piring-piringnya itu kayak gimana. Nah, di game ini ada keluar teko nih teman-teman. Ini takonya, ini piringnya. Nah, gimana cara nambahin si karakter ini? Di sini gue bikin ada 4 karakter taco. Cara nambahinnya tuh cukup kalian klik aja, choose sprite, terus ini bawaan dari aplikasinya. Ini kalian bisa juga painting. Ini upload sama kayak tadi, upload dari dokumen. Kalau gue sendiri piringnya itu upload, takonya itu dari aplikasi. Nah, terus itu tadi setiap karakter. Nah, setiap karakter ini punya codingannya masing-masing. Dan stage itu punya codingan sendiri juga. Ini codingannya. Nah, sedangkan karakter itu punya codingan juga setiap masing-masing. Start juga ada codingannya. Kecuali sprite ini, karena dia itu cuma sebagai garis pembatas dan tidak akan bergerak apapun. Jadi dia tuh nggak punya codingan. Nah, terus gue mau bahas tentang codingan ini pertama. Nah, codingan di stage dengan codingan di karakter itu nyambung teman-teman. Jadi kalau misal lu mau lo mau bikin codingan di stage, tapi di sini lo belum bikin codingan, itu nggak bisa. Jadi harus nyambung codingannya. Pertama gue mau jelasin tentang si betul A, salah A, betul B, salah B. Nah, jadi codingan taco ini isinya ada salah sama betul. Nah, betul A itu berarti gue mau jelasin tentang kostum dulu. Di sini kan taco. Taco ini melambangkan jawaban kan. Jawabannya itu yang salah ada 2, yang benar ada 2. Ada dari 3 soal. Berarti ada 6 jawaban dari 3 soal. 6 jawaban benar dari 3 soal. Dan 6 jawaban salah dari 3 soal. Berarti itu ada 12 jawaban. Nah, satu teko ini berisi 3 jawaban. Betul A, berarti itu ada betul 1A, betul 2A, betul 3A. Ini melambangkan setiap soal. Jawaban setiap soal. Jawaban pertama. Untuk jawaban kedua itu betul B, itu ada melambangkan betul 1B, betul 2B, dan betul 3B. Untuk setiap soal. Dan salah A juga sama, melambangkan salah 1A, salah 2A, salah 3A, itu melambangkan jawaban salah. Sedangkan untuk salah B juga sama, salah 1B, salah 2B, salah 3B. Nah, codingan. Oke,
Sekarang gue mau lanjut bahas tentang si codingan piring. Jadi gue mau bahas tentang piring dulu. Jadi piring tuh sama kayak si taco tadi, bisa kostum juga. Nah kostumnya ini sesuai sama soal yang kalian beriin, yang kalian kasih ke gue. Ada 3 soal. Nah setiap 3 ini melambangkan setiap level. Jadi setiap level bakalan ganti ke kostum ini dan sama juga ke uh, teko-teko ini. Sedangkan untuk start sendiri itu beda, buat sprite itu juga beda. Nah, start sendiri itu ada di kostum, kita bikin 2 kostum karena apa? Biar dia muncul waktu dimainin. Jadi ada beda desain gitu. Nih, kan tuh. Kalau misal satu doang, itu bakalan cuma satu doang, nggak akan bisa bisa muncul kayak gini. Nah, gue akan bahas tentang si codingan star ini. Nah, star itu ada punya codingan pertama dari si when this sprite clicked, terus ketika si star ini diklik, itu bakalan lanjut ke backdrop, dan ini bakal disembunyiin. Backdropnya itu berarti backdrop setelahnya ya. Terus waktu si klik tombol hijau ini diklik, itu bakalan muncul show, berarti ini muncul. Terus forever, ini sebuah kode di mana dia itu melambangkan codingan ini bakal selalu bergerak sama untuk setiap gamenya. Jadi kalau kalian mau ulang berapa kali juga akan sama seperti ini. Nah terus if touching pause pointer switch costume to star 1. Nah ketika kita kita ini ngeklik si star ini, itu bakalan kostum tuh star 1, dimana dia tuh set size-nya tuh 200 sampai 2. Berarti ini kayak semacam uh, persenan dari si ukuran apa gimana ya, jadi gini, kan itu touching terus switch kostum tuh star 1 ini di kostum ini star 1. Nah terus waktu switch kostum tuh star 2, itu nice setnya sama cuman lebih kecil. Star 2 jadi star 1 ini ada di kostum. Biar apa dibikin 2 kayak gini, biar dia ada efek mantulnya gitu. Dan set size-nya ada 200 sama 180. Kenapa dibikin beda? Biar dia tuh ada beda ukuran gitu. Itu buat si star-nya. Terus buat sprite di sini itu gue kostum juga. Kostumnya tuh gampang sebenarnya. Kalian tinggal nambahin aja tuh di sini, terus kalian ke paint. Nah, di sini ada sprite 2. Ini kalian tinggal klik tombol ini, terus kalian tarik tarik garis paling bawah, terus kalian tinggal posisiin paling bawah aja. Nah, fungsinya buat apa si garis ini? Biar dia ketika main itu berada di nggak langsung ke dia tuh nggak gantung di sini, jadi dia tuh langsung balik ke atas. Jadi kalau ketika udah nyentuh nyentuh garis ini, dia bakal langsung balik ke atas. Itu ada codingannya sendiri di bagian tako. Itu contoh aja. Ini bakal gue hapus spreadnya karena udah jadi. Itu rada lumayan rumit untuk bikin, enggak, sebenarnya nggak rumit, gampang. Cuman untuk mindahinnya tuh yang lumayan susah. Jadi sabar-sabar aja kalau mindahin sprite ini. Mungkin itu aja. Terus gue bakal bahas codingan setelah ini. Oke, gue sekarang bakal bahas tentang si codingan ini. Nah, jadi codingan ini tuh ada, yang pertama gue bakal bahas itu codingan ke betul A. Kenapa betul A? Karena itu codingan pertama. Pertama ini when backdrops, oh ya sebelum gue bahas codingan ini, kode-kodenya, kenapa bisa dibikin kayak gini, gue bahas ini dulu. Jadi sini ada namanya kode. Kode itu ada motion, look, sound, event, control, sensing, operators, variable, sama my blocks. Setiap warna ini punya fungsi yang beda-beda. Nah, gue bakal jelasin sekalian sama si kode di sini. Nah, pertama gue mau jelasin tentang when bendera hijau ini diklik. Jadi ketika bendera hijau diklik, maka hide. Berarti si tako ini ketika benderanya diklik, bendera hijau diklik, itu bakalan disembunyiin. Nih, kita coba. Oke, hilang kan takonya ya, karena dia codingan disembunyiin. Terus when backdrop switch to game over, itu bakalan sembunyi. When backdrop switch to win, itu bakal sembunyi. Ketika backdropnya ganti ke game over,
Di sini kan ada backdrop nih. Ada backdrop game over sama win. Tekonya itu bakalan hilang. Ini. Nah, itu dari si codingannya. Jadi codingan itu berpengaruh. Poin utama dari sebuah game itu codingannya atau kodenya. Terus kita lanjut ketika backdrop ganti to level 1. Backdropnya ganti ke level 1, kita langsung stage. Tadi ada stage, terus kita level 1 ini. Ini ya, ketika backdropnya ganti ke ini, maka codingannya itu akan menjadi menunggu 1 detik dan show. Yang dimana berarti ketika ganti, menunggu 1 detik dan show, berarti takonya keluar. Terus go to min 2 Y180 itu dimana posisi takonya keluar. Terus go to random position dimana takonya bakal keluar dari mana aja. Terus kode forever ini sama kayak tadi, biar si takonya ini di posisi yang sama setiap game itu berulang. Terus change Y by 1 dimana change Y by min 1 dimana si kecepatan teko ini turun dari atas ke bawah. Semakin dia mendekati 0, itu semakin lambat, dan semakin menjauh dari 0 maka dia semakin cepat. Nah, terus if touching piring. Jadi if touching piring ini dimana ketika si tako ini menyentuh piring, maka dia bakalan balik lagi ke random position. Set Y-nya tuh 180 dimana dia bakalan kembali ke atas. Terus change score by 10 berarti dia bakalan ganti skor. Dia ketika si tako sebetulnya ini ke mangkok, turun ke mangkok kayak gini. Ketika si takonya itu turun ke mangkok, tako bener ya, berarti tako betul kan itu ada kecepatan. Nah, si takonya yang diturun ke mangkok, dia bakalan balik ke atas. Dan skornya bakal ganti ke 10. Itu gitu. By 10 berarti itu naik 10 per satu tako yang menyentuh ke piring. Terus start sound-nya itu berarti sound-nya dinyalain, terus habis itu hide, dan takonya disembunyiin, kemudian wait 5 second, wait setengah detik untuk balik lagi ke atas, dan go to xfix random, kembali lagi ke random posisi, terus habis itu dia muncul lagi. Itu pertama. Terus buat kedua ini ada codingan if touching spread 1. Ketika si teko bener ini menyentuh spread 1 itu ini guys, nih ada garis di bawah, paling bawah. Nah, fungsinya buat apa? Biar dia itu langsung balik ke atas. Nih, go to random position, setnya itu 180, berarti sama kayak tadi. Kalau tadi itu touch piring itu balik ke random position, nah kalau misalnya nggak menyentuh piring, terus balik kemana? Tetap balik ke atas, tapi kita pakai pembatasnya itu garis, bukan piring. Gitu. Itu buat kode ini. Terus kode if level 1, dan switch costume itu betul 1A. Ketika levelnya berubah, sebenarnya ini levelnya udah 1 dari awal. Cuman gue bikin lagi biar dia itu lebih tertata aja level 1, 2, 3. Nah, ketika level 1-nya itu level 1-nya ini, maka switch kostumnya tuh betul 1A. Nih, takonya berubah jadi betul 1A. Terus kalau misal level 2, takonya jadi betul 2A. Terus ketika level 3, takonya ke bentuk 3A. Nah, change Y by-nya ini sama kayak tadi, kayak di awal. Kecepatannya sama kayak ini. Jadi min 1,3 berarti kan semakin menjauh dari 0 berarti lebih cepat, min 1,5 semakin jauh juga lebih dari 0 berarti semakin cepat juga. Nah, itu mungkin penjelasan codingan dari si betulnya. Nah, sebenarnya codingannya ini sama kalau buat yang salah tako ini. Tapi ada beberapa sedikit yang diganti. Nah, pertama gue mau nambahin cara nambahin si kode-kode ini ke dalam kanvas ini. Gue mau ambil salah satu kode aja ini yang terakhir, if level 3 sampai change Y by min 1,5. Caranya kalian klik yang bagian kontrol, kalian ambil yang ini, kalian pindah ke sini. Terus habis itu kalian ke operators, ambil sama dengan, masukin ke sini. Terus ini kalian ambil ke variables. Nah, di sini ada map of variables. Di sini kalian bebas nambahin nyawa atau level atau skor, terserah, itu kembali lagi ke game kalian. Cuman kalau misalkan pakai nyawa, kodenya bakal beda.
Nah, ini gue udah bikin level sama skor, gue tinggal ambil skor aja. Gue ambil level aja karena kita mau nyamain si if level ini. Nah, if level ini terus kita ganti sama kayak 3. Terus habis itu ke looks. Looks ini berarti penampilannya gue ganti switch costume, ambil switch costume, masukin. Terus ke sensing, change Y-nya di bawah. Change Y. Oh, sorry. Motion. Nah, ini itu di motion ya, teman-teman. Nah, change Y ini. Nah, tinggal dimasukin di bawahnya. Udah gitu. Gitu aja ya buat cara bikinnya. Terus kalau kalian ngerasa kok salah codingan gue, kalian tinggal ngambil aja, terus ngambil ini, terus kalian balikin ke sini. Udah selesai. Itu buat betul A. Terus buat betul B kalian tinggal klik ini aja setiap codingan. Klik ini, klik satu-satu aja, terus kalian tarik, terus kalian copy ke betul B. Udah gitu aja. Itu buat si takonya. Tako betul A. Terus gue mau jelasin tentang si tako salah A ini. Salah A tuh sama aja. Ini nggak perlu gue jelasin lagi, tadi karena udah gue jelasin di awal. Di betul A sama aja fungsinya, sama-sama menyembunyikan ketika dia game over. Ketika background ganti ke game over, win sama bendera hijau diklik atau mulai. Nah, ini di sini sama aja tadi. Level 1, wait 2 second, ditampilin random posisi, terus kode forever, change Y by -1, berarti kecepatannya -1, touching piring, broadcast N. Nah, perbedaannya tuh sebenarnya di sini doang nih. Untuk ke bawahnya sama aja semuanya. Kenapa di sini if touching piring broadcastnya N, berarti ini kan jawaban salah, teman-teman. Nah, ketika jawaban salah itu menyentuh ke piring, kita tambahin broadcast N, dimana kayak menyerukan kalau lu salah nih, lu udah selesai gamenya gitu. Jadi fungsi dari kode ini tuh buat seperti itu, buat mengakhiri jawaban salah menjadi game over. Nah, broadcast N ini berhubungan dengan stage. Stage ini dimana ketika kita menerima receive N, broadcast N tadi, switch backdropnya tuh game over. Terus hide variable, switch backdropnya tuh ganti backdropnya tuh jadi ke game over. New variables, terus hide variable juga. Hide variable level, hide variable score, terus place on alert, dan stop. Jadi kalau kalian klik mengambil jawaban yang salah, itu bakalan backdropnya ganti ke game over, terus menyembunyiin level, menyembunyiin score, dan bakalan ada sound alert gitu. Itu fungsi dari salah A. Dan bawahnya sama semua. Terus kalau buat salah B tinggal sama kayak tadi, tinggal diambil terus ditarik terus copy ke salah B. Salah B di sini sama aja. Terus gue mau bahas tentang si piring. Codingan piring. Codingan piring ini beda sama codingan si tako karena dia itu berada di bawah dan bukan, dia tuh pindahnya kanan kiri bukan atas bawah. Pertama gue mau bahas tentang ini dulu. When bendera hijau diklik, dia bakal sembunyi, terus hide variable juga sama kayak tadi. Nyembunyiin level, nyembunyiin score, jadi ketika ini diklik, dia bakalan disembunyiin semuanya, piringnya iya, terus nyembunyiin variable level sama variable score juga. Terus backdropnya switch game over disembunyiin juga, terus win juga disembunyiin. Terus habis itu, when backdrop switch to level 1, dimunculin piringnya. Nih, ketika backdropnya ke level 1, ini piringnya muncul. Terus show variable-nya juga, skornya juga, terus switch kostum tuh piring 1. Langsung switch ganti ke piring 1, berarti kostum piring 1 itu yang ini, soal pertama berarti. Terus habis itu set level tuh 1, level pertama itu 1, skornya tuh 0. Berarti ngeset levelnya tuh dari 1. Kalau kalian mau set dari level 5 juga bisa, nge-set skornya dari skornya udah 50 juga bisa, terserah, bebas. Terus ini ada kode forever sama kayak tadi. Nah, di sini ada if kayak right around, itu si piringnya itu if kayak right around itu ketika dia ke samping, ketika dia digeser si piring ini,
in Athens. Ketika dia digeser, si piring ini tuh bakalan ke kanan ke kiri. Nah, itu buat if kayak right arrow dan left arrow. Jadi fungsinya tuh biar si piring ini bisa digeser kanan sama kiri. Terus if score sama dengan 50, maka dia levelnya berganti ke 2. Terus ketika dia levelnya 2, maka dia bakalan ganti kostum ke piring 2 atau soal kedua, dan backdropnya ganti ke level 2 kayak gitu. Terus ini skor 100 sama kalau tadi skor 50 ke level 2, ini skor 100 ke level 3. Terus kalau misal skor 100-nya 50, broadcast win, ditambahin broadcast win. Kenapa? Berarti dia mengumumkan kalau lo menang. Nah, ini hubungannya juga sama si stage. Stage ini, when I achieve wins, ketika gue mendapatkan win, maka backdropnya bakal ganti ke win. Terus menyembunyikan variabel level, menyembunyikan variabel skor, dan di dibunyikan lagu Cheers untuk jika kalian sampai di skor 150. Itu dari si codingan piring itu. Nah, codingan piring ini cuma satu aja, karena piringnya cuma satu. Mungkin itu aja yang bisa gue jelasin tentang game Tako ini. Buat bingung-bingungnya atau gimananya, kalian bisa nonton ulang dulu sebelum nanyain tentang apa yang kalian bingungin di sini. Gue rasa ini cukup buat jelasinnya. Itu aja. Terima kasih.